Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kita kembali lagi di mata pelajaran aplikasi pengolah angka. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan aktivitas individu nomor 4 dan nomor 5 yang sudah kalian kerjakan. Ya, untuk nomor 4 di situ ada daftar gaji pegawai PT Indah Perkasa. Terdapat tabel nomor, nama pegawai, status, golongan, lama kerja, dan jumlah anak. Kemudian di situ kita perlu mengisi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan khusus, gaji bersih, total, max, min, dan rata-rata. Ya, di dalam buku kalian di situ ada keterangan gaji pokok. Jika golongan A maka 1.200.000. Jika golongan B maka 1 juta. Jika golongan C maka 850.000. Kemudian tunjangan keluarga, jika status K dan jumlah anak kurang dari 4 maka 10% dari gaji pokok. Jika status K dan jumlah anak lebih dari 3 maka 7% dari gaji pokok. Jika status T maka 5% dari gaji pokok. Kemudian tunjangan khusus 5% dari gaji pokok hanya untuk yang golongan A atau yang sudah bekerja di atas 3 tahun. Nah, di sini kita perlu menggunakan rumus-rumus yang sudah kalian pelajari. Ya, yang pertama adalah untuk gaji pokok. Di situ ada keterangan jika golongan A maka 1.200.000. Berarti sama dengan jika. Berarti kita menggunakan if. Jika golongan, mana yang menunjukkan golongan? Golongan sama dengan A. Ingat, ketika teks itu harus ditandai dengan petik. Maka berapa? Maka 1.200.000. Nah, jika tidak, berarti ada pilihan lainnya. Jika golongan B maka berapa? 1 juta. Kemudian jika tidak lagi, berarti kan di situ sudah pilihan terakhir. Kita langsung masukkan 850.000. Kemudian kita tutup. Nah, kemudian kita enter. Nah, di situ gaji pokok sesuai karena di sini golongannya A, raihan golongan A, maka gaji pokoknya 1.200.000. Nah, kemudian tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga jika, berarti kita menggunakan if. Status K dan jumlah anak kurang dari 4, berarti di sini ada rumus N. Mana yang menunjukkan status? Status K dan jumlah anak kurang dari 4. Maka 10% dari gaji pokok. Kemudian jika status K
di situ ada dan lagi, berarti harus menggunakan N. Jika status K dan jumlah anak yang menunjukkan jumlah anak itu F4. Jika jumlah anak lebih dari 3, maka 7% dari gaji pokok. Gaji pokok yang menunjukkan gaji pokok adalah G4. Jika tidak, karena ini sudah pilihan terakhir, langsung, maka 5% dari gaji pokok. Kemudian kita tutup. Ya, jadi kita lihat tunjangan keluarga untuk Raihan statusnya K, jumlah anaknya kurang dari dari 4. Maka 120.000, 10% dari gaji pokok. Kemudian di sini tunjangan khusus. Tunjangan khusus diberikan hanya untuk golongan A atau yang sudah bekerja di atas 3 tahun. Jadi jika golongan, karena di situ atau kita menggunakan OR, golongannya A atau bekerjanya, berarti lama kerja lebih dari 3 tahun, maka apa yang terjadi? Maka 5% dari gaji pokok. Jika tidak, maka 0. Ya. Gaji bersih. Gaji bersih berarti gaji pokok ditambah tunjangan keluarga ditambah tunjangan khusus. Nah, seperti itu. Kemudian cukup satu rumus kita tarik ke bawah. Ya, bisa kalian lihat di situ. Tunjangan keluarga sesuai dengan tadi persyaratannya. Jika status K, jumlah anaknya berapa, kemudian jika status T, maka 5% dari gaji pokok. Nah, kemudian tunjangan khusus diberikan hanya yang golongannya A, Raihan, Vino, Audi, dan
pasti. Tapi bisa juga yang sudah bekerja di atas 3 tahun. Berarti Raihan dan Riza mendapatkan tunjangan khusus. Kemudian gaji bersih, berarti gaji pokok, ditambah tunjangan keluarga, ditambah tunjangan khusus. Ya, kemudian total berarti sum. Kemudian max. Kemudian min. Kemudian average. Ya, kemudian kita tarik ke samping. Ya, seperti itu. Itu adalah jawaban dari nomor 4. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Ya, nomor 5 di situ ada daftar gaji pegawai PT Segar bulan Juli tahun 2011. Di situ ada keterangan, tabel, nomor, nama, golongan, status, jumlah anak, gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, gaji kotor, PPh 15% dan gaji bersih. Ya, kemudian di situ ada ketentuan soal di bawahnya. Gaji pokok jika golongan 1, maka gaji pokoknya 750.000. Jika golongan 2, maka gaji pokoknya 1 juta, dan jika golongan 3, maka gaji pokoknya 1.500.000. Ya, kemudian di situ ada tunjangan istri jika status K, maka tunjangan istri 15% dari gaji pokok. Kemudian tunjangan anak jika status K dan jumlah anak 1, maka 10% dari gaji pokok. Jika status K dan jumlah anak 2, maka 15% dari gaji pokok. Jika status K dan jumlah anak 3, maka 20% dari gaji pokok. Jika tidak semuanya, maka 0. Nah, seperti itu. Ya, kita mulai dari gaji pokok. Jika, berarti kita menggunakan rumus if. Jika golongan sama dengan 1, maka gaji pokoknya berapa? Gaji pokoknya adalah 750.000. Jika tidak, berarti di situ ada persyaratan lagi. Jika golongannya sama dengan 2, maka 1 juta. Kemudian jika tidak, karena ini sudah pilihan terakhir, kita langsung masukkan saja. Ya, ingat, untuk kurung tutup itu harus disesuaikan kurung bukanya yang belum ditutup itu ada berapa kali. Ya, kemudian tunjangan istri. Tunjangan istri jika status K, berarti kita menggunakan if. Jika status sama dengan K, maka 15% dari gaji pokok. Jika tidak, maka 0. Kemudian tunjangan anak jika statusnya K dan berarti kita menggunakan N. Jika status K dan jumlah anak sama dengan 1, maka 10% dari
gaji pokok. Kemudian ada lagi, jika status K, ya ingat di situ ada persyaratan dan apa? Dan jumlah anak sama dengan 2. Maka 15% dari gaji pokok. Ya, kemudian di situ pilihan terakhir. Oh, belum pilihan terakhir. Masih ada pilihan terakhir. Jadi kita masukkan lagi. Jika statusnya sama dengan K dan jumlah anak sama dengan 3, maka 20% dari gaji pokok. Jika tidak, maka 0. Ya, kemudian di sini ada gaji kotor, ada PPh 15% dan gaji bersih. Berarti gaji kotor itu jumlah gaji, kemudian PPh nanti dikalikan 15%-nya. Kemudian gaji bersih berarti gaji kotor dikurangi PPh. Ya, gaji kotor berarti kita bisa tambahkan semuanya atau kita bisa menggunakan sum juga. Ya, tadi untuk di nomor 4 gaji bersih ini juga kita bisa menggunakan sum. Ya, karena semuanya ditambahkan. Sama saja hasilnya. Ya, kita kembali. PPh 15%. Nah, di sini 15%-nya itu bisa kita absolutkan. Kemudian gaji bersih, gaji kotor dikurangi PPh. Ya, seperti itu. Kemudian kita copy ke bawah. Ya, jumlah gaji kita menggunakan sum. Gaji tertinggi max, gaji terendah min. Ini maksudnya PPh-nya ya. Ya, kita tarik ke samping. Ya, itulah jawaban untuk nomor 5. Silahkan kalian pahami dan pelajari supaya nanti ketika kalian bertemu dengan soal seperti ini, kalian sudah tidak bingung lagi. Ya, selamat belajar. Terima kasih atas perhatian kalian. Jika masih ada yang belum kalian pahami, silahkan kalian tanyakan. Baik itu di grup maupun via jalur pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.